Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membuat cemilan yang enak dan unik. Cemilan ini masih jarang orang bikin ya, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai. Step pertama, siapkan 200 ml air dan 100 gram tepung terigu. Kita siapkan panci, lalu airnya kita tuang dan kita masak sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan tepung terigu. Oh ya, apinya kecilkan saja ya. Masukkan tepung terigu. Lalu kita aduk merata, aduk sampai larut. Ini volume api super kecil. Kalau sudah, apinya matikan saja ya. Dan ini tepungnya udah larut dengan air. Oke, sekarang kita biarkan aja ya. Kita tutup. Jadi ini kita simpan dulu. Oke, kita lanjut step berikutnya. Step berikutnya kita siapkan 140 ml air. Di sini saya pakai air biasa ya, air mentah. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh bumbu kaldu. Untuk merek dan rasanya bebas. Lalu kita aduk merata. Aduk sampai gula larut. Kalau gulanya sudah larut, oke, ini udah oke ya. Kita kesampingkan dulu. Siapkan mangkuk yang cukup besar ya, lalu kita isi dengan 200 gram tepung beras ketan ataupun tepung ketan atau tepung pulut ya. Ini saya pakai tepung ketan kemasan Rose Brand. Lalu kita tambahkan air bumbu ya secara bertahap sambil diuleni. Tambahkan lagi. Udah masuk semua ya airnya. Kita aduk-aduk, diuleni sampai kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis ya. Hasil seperti ini. Tuh. Sekarang kita tambahkan tepung terigu yang tadi kita seduh dengan air panas ataupun air mendidih. Nah, ini tepung terigu ya yang tadi kita seduh. Jadi ini disimpan minimal 10 menit, boleh 15 menit ya, boleh 20 menit. Jangan kurang dari 10 menit ya. Kalau udah lebih dari 10 menit nih, kita masukkan ke dalam tepung ketan. Lalu kita campurkan, kita aduk sampai merata ya, sampai tercampur dengan sempurna. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini ya, sudah merata ya. Sekarang kita tambahkan minyak. Di sini saya ready ada 75 ml minyak sayur ya, ataupun minyak goreng. Kita masukkan aja semua. Lalu kita uleni lagi ya. Kita aduk sampai tercampur dengan merata ataupun sampai kalis ya. Nih, minyaknya kita aduk. Pelan-pelan aja ya. Ngaduknya supaya tidak saling muncrat ini minyaknya. Oke, ini adonannya sudah kalis ya, sudah tercampur dengan sempurna si minyaknya. Hasilnya seperti ini, lentur-lentur lembut ya. Nah, kalau udah seperti ini, adonannya akan saya tutup ya. Jadi kawan-kawan, saya tutup dengan plastik wrap. Kawan-kawan nggak ada, bisa masuk plastik aja ataupun masuk wadah kotak tertutup ya adonannya. Kita simpan di dalam lemari es ya, ataupun di dalam kulkas ya, bukan di freezer ya, di bawahnya. Dan ini adonannya bisa kuat sampai besok. Oke, ini kita simpan. Kita siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya ready ada 250 gram daging sapi yang sudah saya giling ya. Ini di chopper. Jadi daging sapi bisa diganti dengan daging ayam ya. Dan daging ayam juga bisa diganti dengan sosis ya. Sosis tinggal dicincang-cincang kasar saja ataupun cincang kalis boleh ya. Jadi ini fleksibel, boleh pakai daging sapi, daging ayam dan juga sosis. Ini dagingnya udah ready, kita sampaikan dulu. Siapkan juga 1 batang wortel. Wortelnya udah saya potong kotak kecil seperti ini ya.
Di sini saya ready juga ada daun bawang. Saya pakai 4 batang daun bawang yang sudah diiris-iris cincang seperti ini. Dan di sini ada seasoning ataupun bumbu. Yang pertama ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap ataupun mecin, 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh merica. Lalu ada bumbu yang mesti kita haluskan. Di sini ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan ada beberapa buah cabai keriting ya. Ini cabai keritingnya ukuran kecil-kecil, saya pakai 8 sampai 9. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan karena ini cabai keriting nggak bakalan pedas ya. Oke, ini kita haluskan dulu, boleh diulek, boleh juga di chopper. Nah, ini bumbunya sudah saya haluskan. Langsung aja sekarang kita proses, kita tumis. Langsung aja kita siapkan wajan ataupun teflon. Isi dengan minyak secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Kalau minyak sudah panas, langsung kita tumis. Kalau sudah harum ya, kita masukkan dagingnya. Masuk semua lalu aduk merata. Kalau dagingnya sudah layu, kita masukkan air, tambahkan 100 ml air. Aduk merata. Sekarang kita tambahkan bumbu yang tadi sudah kita siapkan ya. Masuk semua. Aduk merata. Kalau airnya sudah mau surut ya, kita masukkan wortel. Masuk semua. Aduk merata. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Oke. Dan tambahkan juga 1 sendok makan saus sambal. Oke. Aduk merata. Kita masak sampai airnya surut. Jangan lupa koreksi rasa ya. Kurang apa-apa boleh ditambah. Ini mantap banget ya. Gurih, manis, pedas, dan sedikit asin. Untuk penambahan garamnya disesuaikan aja ya tadi. Tidak mesti 1 sendok teh. Pokoknya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau tidak suka asin, boleh dikurangi. Kalau dagingnya udah matang ya, ini airnya udah surut ya. Kalau dagingnya masih liat, belum matang banget, boleh ditambahkan lagi air ya. Dimasak lagi sampai surut seperti ini. Dan yang terakhir sekarang kita masukkan daun bawang ya. Masuk semua lalu kita aduk-aduk. Apinya kita matikan aja. Oke, ini udah ready, langsung kita tuang ke dalam mangkuk. Nah, ini dagingnya sudah ready ya untuk isiannya. Aromanya sangat harum banget. Kita tunggu sampai dingin dan langsung aja kita siapkan adonan luarnya. Nah, ini adonannya sudah saya simpan minimal 2 jam ya. Saya simpan 2 jam. Hasilnya seperti ini. Ya, lembek-lembek lentur. Jadi ini harus selalu ditutup ya. Ininya, adonannya. Saya siapkan baki ya buat tempatnya. Olesi sedikit dengan minyak. Oke. Adonannya saya bagi 2 ya. Jadi yang ini tetap kita tutup ya. Saya taruh lagi di dalam lemari es. Langsung aja kita siapkan semua bahan. Ini udah ready. Kita ambil ya 1 sendok makan adonan. Lalu kita bulatkan ya. Oh ya, ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 40 gram ya. 40 gram 1 sendok makan full. Lalu kita bulat-bulat dan kita isi dengan daging. Nah, ini seperti ini aja ya. Oke, kita isi dengan daging ya. Saya tambahkan 1 sendok teh ya. Atau disesuaikan aja. Nih. Nah, ini udah cukup ya. Ini jangan sampai belepotan. Lalu kita tutup rapat. Tutup rapat. Oke. Tutup rapat ya. Tutup rapat. Lalu kita ratakan. Kita bulatkan. Saya akan buat lonjong ya. Nah, saya buat lonjong kurang lebih seperti ini ya. Pokoknya gampang, yang penting ini rapat ya, tidak ada yang masih retak-retak. Oke, ini kita pisahkan di baki yang sudah diolesi dengan minyak.
Oke, ini udah dapat 8 buah ya, ataupun 8 biji. Jadi tadi adonan yang saya ambil itu udah habis, jadinya 8. Langsung aja sekarang kita goreng duluan. Siapkan minyak panas. Di sini saya sudah ready minyak di atas wajan ya, ataupun teflon. Pastikan minyak panas dan menggorengnya harus terendam ya. Kita tes dulu minyaknya. Nah, ini udah super hot ya. Oke, udah ready ya. Jadi kalau minyak sudah benar-benar panas, kita matikan apinya ya. Kita goreng 1 menit tanpa api. Oke, saya matikan nih. Apinya udah saya matikan. Lalu kita masukkan si ini ya, kuenya. Oke, kita balik-balik ya. Nih. Ini masih tanpa api ya. Nah, kalau sudah 1 menit berlalu ya, kita nyalakan api. Nyalakan dengan api sedang aja, jangan besar-besar. Ini apinya udah nyala ya, jadi kita goreng, kita bolak-balik sampai matang, nanti berwarna sedikit kecoklatan ataupun golden brown. Oke, kalau dirasa sudah matang ya, langsung aja kita angkat. Jangan tunggu lama-lama. Udah matang, udah langsung angkat aja. Dan untuk penggorengan berikutnya, sama apinya matikan dulu ya. Jadi api matikan dulu, digoreng tanpa minyak tanpa api selama 1 menit di awal. Ya, selanjutnya nyalakan dengan api sedang. Oke? Gampang. Olahan tepung ketannya sudah ready ya, sudah saya goreng semua. Alhamdulillah, jadi 1 piring full dan aromanya sangat harum semerbak. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Wow. Mari makan. Wow. Ini luar biasa enak banget ya. Luarnya itu garing, lihat renyah-renyah ya. Dan itu lembut, gurih, sedikit pedas dan manis ya. Saya rasa tidak mengecewakan, cara biasa gampang, bahan-bahan juga tidak begitu sulit ya, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke, kemudian untuk video olahan tepung ketannya sampai sini dulu. Pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.